Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, hari ini kita akan melakukan kegiatan konseling kelompok. Namun sebelum kita masuk atau sebelum kita mulai kegiatan tersebut, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, Ibu pimpin doanya. Kita berdoa di dalam hati saja. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ini. Sebelum kita mulai, Ibu ingin mengatakan kepada kalian bahwasanya pada saat ini kita akan melaksanakan kegiatan namanya itu adalah konseling kelompok gitu. Konseling kelompok ini adalah salah satu layanan yang ada di bimbingan konseling. Jadi konseling kelompok itu salah satu cara untuk pengentasan sebuah masalah secara bersama-sama gitu ya. Jadi nanti teknisnya masing-masing anak ibu itu mengungkapkan permasalahan yang sedang dialami gitu, dan nanti secara kesepakatan bersama permasalahan itu akan kita pilih satu saja untuk kita selesaikan pada hari ini. Nah, di dalam konseling kelompok ini itu ada beberapa azas. Yang pertama adalah azas kekinian. Azas kekinian itu adalah masalah yang kalian ceritakan itu adalah masalah yang sedang kalian alami saat ini. Jangan masalah yang 3 tahun yang lalu diceritakan gitu ya. Jadi masalah yang sedang anak-anak ibu alami saat ini, itu azas kekinian. Terus ada azas kerahasiaan. Nah, berhubung kita sedang melaksanakan konseling kelompok ini kan mengutarakan permasalahan ya. Jadi masing-masing kita harus bisa menjaga rahasia satu dengan yang lainnya gitu ya. Oke, sebelum kita memasuki konselingnya, sebelum kita masuk ke kegiatannya, kita harus menyebutkan ikrar terlebih dahulu. Jadi di sini saya Risti Anjanovita. Saya Laksmana Matul Amalia. Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga dan merahasiakan segala data, dan atau keterangan lainnya yang saya terima, baik dari diri saya atau dari siapapun juga, yaitu data dan atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Oke. Baik, mungkin boleh dari Latifah dulu kali ya. Silakan mengungkapkan satu permasalahan yang sedang Latifah alami itu apa kira-kira. Yang lain mungkin boleh menyimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menceritakan masalah. Jadi untuk permasalahan yang sedang saya alami itu adalah dalam hal bersosialisasi. Ketika bersosialisasi itu saya kurang bisa dalam lingkup ramai. Gitu. Kalau Hani? Kalau masalahan itu lebih ke kayak misalnya nih orang tua Han itu nuntut Han itu harus bisa ini, nanti jurusan kuliahnya harus ini sesuai dengan kemauan orang tua Han. Oh, kalau Suci? Suci lebih ke yang pertama itu memanage keuangan, karena kan dikasih jajan itu per bulan. Terus satu lagi sulit mengambil keputusan. Oke, jadi semuanya sudah mengungkapkan permasalahannya masing-masing gitu ya. Nah, sekarang Ibu serahkan kepada kelompok. Menurut kalian nih, kira-kira masalah yang harus segera kita tuntaskan dalam konseling kelompok ini permasalahannya siapa? Mungkin boleh pakai mic. Manajemen waktu sih.
Kalau menurut Alfa manajemen waktu. Kalau menurut Latifah? Kalau menurut saya sih manajemen waktu sih Mi, juga biar bisa terkontrol ke depannya, dan kita juga dalam lingkup sekolah kan, jadi untuk dalam belajar itu bisa manage waktunya lebih baik lagi tuh agar produktif. Oke, mungkin Amel boleh menceritakan secara detail gitu permasalahan Amel itu mengenai manajemen waktu yang sesuai itu seperti apa. Boleh Amel ceritakan secara detail, contohnya gimana? Boleh, silakan diceritakan. Nah, jadi gini nih teman-teman semuanya. Misalnya nih, ambil contoh kita ada rapat organisasi misalnya. Nah, janjinya itu tuh jam 8. Nah, Amel tuh sebenarnya udah bangun dari jam 5. Cuman kayak Mas sekarang tuh masih ngerasa, alah kan jam 8, aku siap-siap sebentar cuman gitu kan. Terus akhirnya baru kesadar kalau pikiran kayak gitu tuh salah. Waktu udah jam 6, masuk kan mandi siap-siap. Nah, OOTD buat hari ini tuh Amel udah mikir semalam. Cuman tuh pas dipakai ke besoknya hari H, pas nontonnya kok kok bagus, nggak cocok, kayak mana nih? Jadi kan mikir lagi kan, kayak mana ya supaya pakai baju apa lagi ya supaya cocok. Nah, mikir baju tuh, itu tuh bisa berjam-jam. Belum lagi ngacanya, belum lagi skincare, belum lagi rapiin jilbabnya. Ujung-ujungnya katanya jam 8 tuh bisa nanti paling cepat bisa nanti setengah 9, bahkan jam 10. Padahal bangunnya udah awal gitu. Oke, mungkin teman-teman yang lain boleh menanggapi permasalahan Amel atau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, sebelumnya sih izin memberi tanggapan Ya. pada masalahnya Amel. Sebelumnya tuh Amel udah coba kayak membuat list apa aja yang harus dilakukan gitu nggak? Kayak dari jam segini sampai jam segini itu targetnya tuh minimal Amel harus udah membereskan tempat tidur, dari jam segini sampai jam segini Amel sudah harus menyiapkan OOTD. Amel sebelumnya udah pernah mencoba melakukan itu nggak? Amel izin menanggapi pertanyaan dari Cindy. Itu tuh Amel udah pernah bikin. Nah, Amel bikin listnya itu tuh biasa di HP. Nah, terus nanti kan awalnya niatnya, jam segini sampai segini Amel harus udah gini. Nanti tuh pasti buka aplikasi lain. Dia kayak emang susah gitu. Gitu ya. Sebenarnya aku mau nanya, Amel pernah nggak ngerasa hari itu pendek banget? Nah, pernah kayak aku baru bangun tidur, tiba-tiba aja nanti udah sore. Apalagi kalau hari libur. Sore aja. Nah itu kan kalau menurutku ya Mel, kayak aku tuh selalu menanamkan dalam diriku bahwa hari itu panjang, hidup itu panjang, hari itu panjang. Nah yang membuat kita mikir, yang membuat kita merasa kalau itu pendek adalah karena kita yang menjadi diri kita terus-terusan. Jadi kita nggak punya diri kita versi lain sebelumnya. Jadi kita melakukan kegiatan yang itu aja Mel. Nah kan Amel tadi tuh hari ini rapat kayak dari bangun jam misalnya jam 5, nanti main HP ini, besoknya pas rapat lagi, Amel padahal kemarin udah telat nih. Amel melakukan hal itu tadi, Amel kurang mengelola stres Amel. Nah itu. Keci, Kak Amel udah mencoba nggak mengevaluasi hal-hal yang bikin Kak Amel nggak tepat waktu? Nah, misalnya kalau udah dievaluasi, coba disingkirkan hal-hal itu. Menurut pandangan teman-temannya, penyebab Amel itu susah untuk memanage waktunya dengan baik gitu ya. Sharing sedikit dari Ibu. Ada benar kata teman-temannya gitu. Penyebabnya tuh ya kayak kata Praci tadi menuruti egonya gitu ya. Terus kata Hani nggak bisa memperkirakan waktunya dengan baik gitu. Ibu termasuk salah satu yang kalau di kerjaan atau di mana gitu tidak ingin terlambat gitu. Maksudnya berusaha sekuat mungkin itu untuk bisa on time gitu. Pernah sekali Ibu coba untuk terlambat gitu. Maksudnya kan jam 8 ya, nantilah cobalah jam 8 lewat gitu. Dan ternyata memang betul kata Praci tadi, mengikuti ego. Jadi sebenarnya bisa siap-siapnya itu bisa agendanya 8. Bisa kita siap-siap itu dari jam 7 kan.
gitu kan. Harusnya kita kan bisa menyusun jadwalnya itu dari sekarang gitu. Oke, seru sekali seperti pembahasan kali ini ya gitu, dan tidak terasa sudah 40 menit ya kita membahas ini gitu. Insya Allah nanti akan kita sambung lagi. Mungkin itu saja dulu anak-anak ibu semuanya gitu. Nah, sebelum ditutup nih, ibu ingin bertanya masing-masing dari kalian. Nah, bagaimana perasaan anak-anak ibu semuanya mengikuti kegiatan ini? Boleh secara bergantian dijawab. Silakan, siapa terlebih dahulu? Ya lega sih nih, karena kan di sini kita sama-sama konseling, cerita apa masalah kita, sama-sama menyelesaikannya. Jadi kayak senang gitu, ada yang bantuin menyelesaikan. Saya kayak merasa wawasan saya lebih terbuka gitu. Kayak oh iya juga ya, betul juga, iya setuju. Oke, yang lainnya silakan. Kalau Hani sih nih kayak lebih nambah, kayak ini kan tadi kata buat schedule, nah baru kepikiran ya juga ya, mungkin yang sebelumnya ini on time, lebih on time lagi, lebih tertata lagi semua kegiatannya gitu. Jadi lebih luas gitu yang kita tahu. Oke, untuk agenda berikutnya di pertemuan kedua kita akan bikin berikutnya ya, di hari berikutnya gitu ya. Dan pembahasan kita nanti juga akan mengenai solusinya gitu, solusi dari ini. Kira-kira nanti silakan anak ibu mengemukakan kira-kira gimana sih, apa sih yang harus dilakukan supaya bagus, supaya kita bisa memanage waktu dengan baik gitu ya. Nah, sebelumnya ibu ingin mengucapkan terima kasih banyak sudah bergabung ke sini, sudah menyempatkan waktunya ke sini, sudah meluangkan waktunya ke sini. Terima kasih untuk anak-anak ibu semuanya. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya. Nah, nanti sebagai bahan evaluasi kegiatan kita hari ini akan ada link yang akan ibu kirim ke grup kita, ke grup konseling kelompok kita ini ya. Linknya itu nanti anak ibu silakan diisi, itu mengenai evaluasi kegiatan kita hari ini gitu. Jadi kalau ada yang kurang kegiatannya, boleh anak-anak ibu kasih masukan, bagusnya nanti gini itu boleh dikasih masukan di link tersebut gitu ya. Nanti akan ibu kirimkan linknya, pengisiannya melalui G-form gitu ya. Oke, nah mungkin itu saja sebelum kita tutup. Alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih sekali lagi ibu ucapkan semuanya. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kita semua.